Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna azza wa jalla wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kembali kita duduk di tempat yang mubarak ini untuk melanjutkan pelajaran kita pada kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa karya salah seorang ulama yang insyaallah ta'ala kita kenal semua, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita berada pada pembahasan nas-nas atau hadis-hadis yang beliau bawakan itu dalam rangka mengingatkan orang-orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa yang dibangun di atas persangkaan baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau membawakan hadis-hadis Rasulullah untuk mengingatkan manusia yang modelnya senantiasa melakukan dosa dan berprasangka baik kepada Rabb-Nya, dan modalnya mereka hanyalah persangkaan baik dan tidak mau meninggalkan dosa-dosanya. Dan tentunya jamaah sekalian, ini juga peringatan juga buat kita agar kita juga senantiasa waspada dengan dosa-dosa yang kita lakukan, jangan sampai kita membiasakan diri kita atau meremehkan dosa-dosa yang kita lakukan. Terjatuh dalam dosa itu hal yang biasa, karena memang tidak ada manusia kecuali dia terjatuh dalam kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Jadi yang tercela ketika terus menerus di dalam dosa tersebut. Terus menerus di dalam dosa tersebut. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah bacakan hadisnya Bara bin Azib yang cukup panjang tentang perjalanan ruh manusia. Di pertemuan yang lalu disampaikan bagaimana perjalanan ruh seorang muslim ketika dicabut oleh malakul maut, kemudian ketika disambut malaikat-malaikat dari tingkatan-tingkatan langit, lalu kemudian dikembalikan di kuburnya dan diberikan ujian atau fitnah kubur, lalu kemudian dia memberikan jawaban
yang tepat, yang benar, maka setelah itu mendapatkan apa? Nikmat kubur. Iya, nikmat kubur. Kemudian di pertemuan yang lalu juga kita sudah masuk bagaimana perjalanan ruhnya orang-orang kafir. Di saat dicabut saja itu sudah mengalami kesengsaraan. Baunya dari ruh tersebut bau yang sangat jelek. Kemudian dibawa ke atas langit oleh para malaikat dan tidak dibukakan baginya pintu langit. Kemudian dikembalikan ke bumi, lalu para malaikat memanggilnya atau menyebutkan siapa itu roh yang jelek ini, maka disebutkan bahwasanya dia fulan bin fulan dengan nama yang paling jelek. Dengan nama yang paling jelek. Tapi sekarang ini jamaah sekalian, kita lanjutkan hadis Bara bin Azib yang menggambarkan bagaimana perjalanan ruh orang-orang kafir. Dalam hadis tersebut, punya buku di halaman 59, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kemudian ruhnya orang kafir itu dikembalikan ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan. Kemudian datang dua malaikat, fajlisanihi, mendudukkan ruh tersebut, fayakulanilah, dan berkata kepadanya, marabbuka. Nah, ditanya dengan pertanyaan yang sama sebagaimana pertanyaan kepada ruhnya orang muslim. Fayaqulu ha la adri. Lihat jamaah sekalian. Maka dia mengatakan apa? Ha la adri. Saya tidak tahu. Ha la adri, saya tidak tahu. Padahal sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, kalau di dunia ini mereka mampu menjawab. Iya. Karena pertanyaannya ringkas, jawabannya ringkas. Tapi nanti di akhirat, maka jawabannya apa? Ha la adri. Saya tidak tahu. Inilah jawaban orang-orang kafir ketika menghadapi fitnah kubur. Bayakulani lahuma dinuk. Ditanya lagi, apa agamamu? Bayakulu ha la adri. Dia menjawab, saya tidak tahu. Ha la adri. Fayakulani lahu, kemudian ditanya lagi, hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian, kepada kamu? Fayaqulu ha la adri. Maka dia mengatakan, ha la adri, saya tidak tahu. Jadi semua jawabannya adalah tidak tahu. Ya. Padahal kalau di dunia ini mampu dihafalkan. Siapapun mampu menghafalkan ini. Pertanyaan dan jawabannya ringkas, pertanyaan ringkas, jawaban ringkas. Tetapi sekali lagi jamaah sekalian, di akhirat kelak, ya bukan lagi kehidupan dunia. Ya, semua ditentukan oleh amalan seseorang, keimanan seseorang. Ya, bukan lagi ditentukan oleh jabatannya, hartanya, kekuasaannya, status sosialnya, pangkat dan jabatannya, tidak. Semua berpulang kepada iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Maka demikianlah keadaannya orang-orang kafir ketika menghadapi yang namanya fitnah kubur. Fayunadi munadim minas sama an kadzaba abdi. Maka terdengarlah suara dari langit mengatakan, an kadzaba abdi, hambaku dusta. Hambaku dusta. Fa'afrishu minan nar. Maka hamparkanlah permadani baginya dari neraka. Ini masih di kuburan, masih di mana ini alam kubur. Sudah dibukakan. Fa'afrishu minan nar, fa'afrishuhu minan nar. Hamparkan permadani dari neraka.
Walbisuhu minan nar. Berilah pakaian kepadanya, pakaian dari neraka. Wabtahu lahu baban ilan nar. Bukakanlah baginya pintu yang mengarah kepada neraka. Yeah. Fayatihi min harriha wa samumiha. Maka datanglah panasnya dan hawa panasnya neraka tersebut. Wa yudhayyaqu alaihi qabruhu, kemudian kuburnya disempitkan dengan sesempit-sempitnya, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang rusuknya saling bersilangan. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, kemudian datang seorang yang mukanya sangat jelek. Qabihul thiyab, pakaiannya yang sangat jelek. Muntinur rih, baunya yang sangat jelek. Fayaqul, dan berkata kepadanya, abashir billadzi yasuk, bergembiralah kalian, bergembiralah kamu terhadap yang yasuk, yang menyiksamu, yang menyakitimu. Lihat ya, ini penderitaan. Hadza yaumuka allazi kunta tu'ad. Inilah hari yang kalian dulu kamu dijanjikan di dunia. Fayaqulu wa man anta, maka dia mengatakan, siapa kamu? Wa wajhuka wajhul yaji'ul lisyarr, mukamu seperti mukamu dalam muka yang membawa kepada kejelekan. Fayaqulu, maka dia mengatakan, ana amalukal khabith, saya ini amalanmu yang sangat jelek. Fayaqul, maka dia mengatakan, roh ini mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan datangkan hari kiamat. Kalau orang muslim kemarin mintanya? Segerakan hari kiamat. Kalau ini minta jangan disegerakan hari kiamat, tunda hari kiamat. Kenapa jamaah sekalian? Kenapa minta ditunda? Karena hari kiamat lebih ngeri lagi. Ini baru pendahuluan ini. Baru pra hari kiamat, alam barzakh. Belum hari kiamat yang sebenarnya. Baru di alam kubur, di fase yang kedua dalam perjalanan ruh. Belum sampai hari kiamat. Kalau orang muslim minta segera ditayangkan hari kiamat. Karena merindukan apa? Surga. Atau kenikmatan di surga, kenikmatan setelah hari kiamat itu jauh lebih hebat daripada kenikmatan yang ada di kuburan. Ya, inilah ya sekalian, Ibnu Qayyim al-Jauziyah membawakan hadis ini yang lumayan panjang sebagai peringatan bagi orang-orang yang masih terjerumus dalam dosa-dosa dan masih senang dalam dosa-dosanya. Diingatkan, ini obatnya. Ya, begini orang-orang yang durhaka, begini keadaannya. Termasuk bagi kita semua. Wa fi lafdin li Ahmad aidan, dan juga lafaz Imam Ahmad disebutkan, summa yuqayyadu lahu a'ma asammu abkam, kemudian didatangkan kepadanya ruh orang kafir ini, seorang yang buta, tuli, bisu, biyadi mirzabah, di tangannya ada palu besar. Lau duriba biha jabalan kana turaban. Sekiranya palu besar ini dipukulkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan menjadi tanah. Sebuah gunung besar, gunung batu akan menjadi tanah kembali. Kalau dipukulkan kepada gunung. Fayadribuhu darbatan
fayasiru turaban. Maka dia pun dipukul, maka kembali dia menjadi tanah. Summa yu'iduhu Allah azza wa jalla kama kan. Kemudian Allah mengembalikannya sebagaimana sebelumnya. Ya, Allah mengembalikannya. Fayadribuhu darbatan ukhra. Kemudian dia dipukul lagi dengan satu kali pukulan. Fayasihu sayhatan. Maka orang ini berteriak, ya, orang ini berteriak, yasma'uha kullu syai' illa tsaqalain. Didengarkan oleh semua, ya, semua perkara, semua mendengarnya suara tersebut ketika dia dipukulkan dengan mirzabah tersebut, kecuali as-tsaqalain, kecuali manusia dan jin. Ya. Jadi ketika dia dipukul, dia berteriak dengan sajadi-jadinya, semua mendengarkannya. Dari binatang dan semisalnya, ya, kecuali manusia dan jin. Ya, kecuali manusia dan jin tidak mendengarnya. Dan saya teringat di masa kecil, masih di SD itu waktu, biasa saya jalan di kuburan, biasa melihat seekor ayam itu ketika di kuburan itu kayak ketakutan. Ada enggak yang punya pengalaman seperti ini? Dia biasa berjalan, ketika jalan di sebuah kuburan dia tuh, kayak ada yang memukul-pukul dia, padahal tidak ada. Ya Allah alam, boleh jadi isi kuburan itu disiksa. Waliyadzubillah. Ya, jadi semua yang mendengarnya ketika dia berteriak, kecuali manusia dan jin. Nah, kira-kira apa? Kira-kira kenapa didengar oleh manusia dan jin? Ayo, silakan komentar. Gratis. Silakan yang mau komentar gratis. Please comment. Yang katakannya, kenapa tidak didengarkan oleh, kira-kira apa hikmahnya? Manusia dan jin itu tidak mendengarkannya. Apa rahasianya? Ini rahasia ini. Ya, Muslim. Masya Allah. Tidak ada lagi yang mau jadi orang kafir. Semua jadi Muslim. Kenapa? Karena ada dengar ini siksa kubur, wahai. Dapat palu-palu. Ya, dapat penyiksaan. Tidak ada yang mendengar. Pasti tidak ada lagi orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena dia sudah apa? Mendengarnya, menangkapnya. Ya. Itulah rahasia kenapa jin dan manusia, di antara hikmahnya kenapa jin dan manusia tidak mendengarnya. Sama dengan jin juga seperti manusia. Ada yang kafir, ada yang muslim. Sehingga nanti jin dan manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi semua mendengarnya ya ikhwah. Qala al-Barra summa yuftahu lahu babu minan nar. Barra dalam hadis ini menambahkan bahwasanya kemudian dibukakan baginya sebuah pintu dari neraka atau menuju neraka. Wa yumhadu lahu min furusin nar, kemudian dihamparkan baginya permadani dari neraka. Waliyadzubillah. Kengerian jamaah sekalian. Perjalanan ruhnya orang-orang kafir. Ya. Wa fil musnad aidan. Dan juga disampaikan di dalam Al-Musnad Imam Ahmad anhu dari Bara' bin Azib juga. Qala, beliau mengatakan Bara' bin Azib, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isbasura bi jamaah. Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau melihat sekelompok manusia
Faqala ala ma jtama'a haula. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ada apa? Kenapa mereka berkumpul? Iya. Kenapa mereka berkumpul? Atas apa mereka berkumpul? Qila, maka dijawab, ala qabrin yahfirunahu. Mereka berkumpul untuk sebuah kuburan yang mereka gali. Fa fazi'a, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ghaiza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun kaget. Fa badara baina yaday ashabihi musri'an hatta intaha ilal qabr. Maka beliau pun segera di hadapan sahabat saat beliau menuju kubur tersebut. Ya. Fajasa ala rukbatai, lalu kemudian beliau berlutut di atas kedua lututnya. Fastaqbaltuhu min baina yaday li anzura ma yasna. Kemudian saya datang di hadapan beliau, di hadapan Rasulullah SAW, untuk melihat apa yang beliau lakukan. Jadi ketika Rasulullah melihat kumpulan manusia yang menggali kubur, beliau segera ke sana. Bara bin Azib juga ikut. Dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat jemaah sekalian, apa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaka, maka Rasulullah SAW pun menangis. Beliau menangis ya, menangis. Hatta ballat thara min dumu'ihi, sampai tanah itu basah disebabkan karena air mata beliau. Menangis jemaah sekalian. Kita sekarang ini Masya Allah, sebagian manusia sekarang ini ketika datangi kuburan tidak ada pengaruh sama sekali dalam hatinya. Mengantarkan juga orang ke kuburan bahkan semakin jadi-jadi. Mensalati saja masih banyak yang di luar tidak sholat. Padahal sudah diperlihatkan ini. Ada orang ini yang sudah mati, yang dulunya hidup di dunia, kini sudah mati, mau dibawa ke kuburan. Masih banyak pengantarnya yang tidak sholat, keluarganya yang tidak sholat, menunggu di luar. Nanti di jalanan sudah ugal-ugalan lagi, seperti pesta pora. Sampai di kuburan, ya masih cerita-cerita. Sedangkan tidak ada kejadian-kejadian, tidak ada hikmah yang bisa diambil ketika mendatangi kuburan. Adapun Rasulullah SAW menangis jemaah sekalian, menangis sampai basah tanah yang ada di bawah beliau. Ini bukan sedih ya, ini menangis. Summa akbala alaina, kemudian Rasulullah menghadap kepada kami. Faqal, ai ikhwani, limisli hadzal yaum fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku. Jadi dia menghadap kepada sahabat. Dia mengatakan, wahai saudara-saudaraku, limisli hadzal yaum fa'iddu. Seperti hari ini, ya. Seperti untuk hari ini, kata beliau, fa'iddu, maka persiapkanlah kalian. Iya. Persiapkanlah seperti hari ini. Yang kalian lihat manusia ini dikubur. Ini nyawa sekalian. Persiapkan. Ini pesan buat kita semua. Persiapkanlah untuk hari tersebut. Hari yang pasti kita menghadapinya, mau tidak mau. Tidak usah ditunggu. Pasti akan datang. Dan kita tidak tahu kapan dia akan datang. Ya, hari itu. Hari kematian kita. Hari perpisahan kita dia di dunia ini pasti akan datang. Tidak usah ditunggu. Ada yang bilang kita tunggu hari kematian, tidak usah ditunggu. Karena pasti akan datang dia. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW apa? Fa'iddu. Persiapkanlah diri kalian menghadapi hari tersebut. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan tentunya jamaah sekalian adalah wasiat bagi kita semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persiapkanlah menghadapi hari
hari tersebut. Iya, di mana dipersiapkan? Ya di dunia ini. Sebelum hal itu tiba, hari itu tiba kepada pada diri kita. Ya, perbaiki amalan kita, bangun amalan kita, jadikan seluruh amalan kita amalan yang soleh. Apa syaratnya amalan soleh? Ada berapa syaratnya amalan soleh? Ya, ada berapa? Dua. Pertama apa? Ya ikhlas. Kedua, ya ittiba mutaba'ah. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan amalan kita ini, ikhwas sekalian. Keikhlasannya, kemudian mutabaahnya, ya. Barulah amalan itu dikatakan soleh. Lihat ketika ditanya orang mukmin yang datang kepadanya dengan muka-muka yang berseri-seri, ditanya siapa kamu? Mana anta? Saya ini amalmu yang soleh. Ana amaluka soleh. Jadi modalnya apa? Di alam barzah, di alam kubur, amalan soleh. Kapan amalan dijadikan soleh? Kapan amalan dianggap sebagai soleh? Karena terpenuhi dua syarat, keikhlasan dan mutaba'ah. Maka perhatikan keikhlasan kita. Jauhkan semua amalan kita dari bentuk kesyirikan. Maka pelajari yang namanya tauhid. Pelajari yang namanya akidah. Kalau tidak dipelajari, gimana caranya jadi amalan soleh? Tidak mungkin. Hal yang mustahil. Untuk menjadikan amalan soleh, amalan kita kalau tidak dipelajari ini. Keikhlasan. Untuk ikhlas, banyak. Harus belajar. Belajar tauhid secara detail. Supaya kita tahu ini yang melanggar keikhlasan. Ini pintu-pintu yang menghilangkan keikhlasan, yang merusak keikhlasan kita. Banyak modelnya. Perhatikan keikhlasan kita. Kemudian bagaimana caranya mutaba'ah? Perhatikan ibadah kita. Ibadah kita yang paling utama adalah sholat. Bagaimana sholat kita? Apakah sudah dibangun di atas sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, Rasulullah SAW sudah mengingatkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku melihat kalian aku salat. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, ya tidak mungkin kita melihat Rasulullah SAW sholat. Sekarang di dalam kitab-kitab para ulama sudah dijelaskan. Ya kan? Semua bentuk ibadah Rasulullah SAW sudah dijelaskan. Lahir 4 mazhab. Itu menjelaskan semua bagaimana tata cara ibadah Rasulullah SAW dari A sampai Z. Ya. Alhamdulillah kita sekarang dibahas matan Abi Suja. Itu pembahasan fikih dari awal sampai akhir walaupun secara ringkas. Dibahas bagaimana bersucinya, bagaimana airnya, ya. Bagaimana air itu ketika najis, kapan air tidak bisa dipakai untuk bersuci. Mana yang hadasnya, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara mandinya. Ya. Mandi wajibnya bagaimana? Jangan sampai kita tidak tahu mandi yang namanya mandi wajib. Yeah. Dibahas lagi apa? Sholatnya dibahas. Dibahas puasanya, dibahas zakatnya. Untuk apa semua itu ya kawan sekalian? Kita belajar seperti itu? Untuk menjadikan amal kita amalan soleh. Mengarahkan, memperbaiki amalan-amalan kita. Jangan sampai amalan kita tadi dibangun di atas ikut-ikutan sehingga jawabannya nanti la adri. Ya ingat ya, hadis Bara bin Azib, ketika orang kafir menjawab la adri, itu di sebagian nas disebutkan sami'tu nasa yaqulun faqultu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan dalam sebagian hadis, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengatakan seperti ini, maka saya juga mengatakan seperti itu. Kecoek-coek, taklid buta. Ibadahnya dibangun di atas hanya karena banyak manusia yang melakukannya, hingga dia juga seperti itu amalannya.
Islam tidak seperti ya ikhwan. Agama kita bukan agama taklid buta secara totalitas, tidak. Kita diarahkan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Rasulullah SAW bukan pembuat syariat. Rasulullah menyampaikan agama. Rasulullah bukan pembuat agama, tetapi menyampaikan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beliau didatangi seorang istri sahabat yang istri dari Sa'ad bin Rabi yang membawa 2 orang anak Sa'ad bin Abi Rabi yang diambil hartanya oleh saudara dari Sa'ad bin Rabi, itu Rasulullah ditenangi oleh istrinya dan mengatakan bahwasanya harta anak ini diambil semua oleh pamannya, tidak dikasih sama anaknya. Maka Rasulullah tidak memberikan jawaban bagaimana pembagian harta warisan. Beliau menunggu. Akhirnya turunlah ayat surah An-Nisa ayat 11 sampai ayat 14 menjelaskan secara rinci pembagian warisan dan siapa yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Barulah kemudian Rasulullah SAW menulis kepada pamannya 2 anak perempuan ini, mengatakan bahwasanya berikan 2/3 anak perempuan ini dari hartanya bapaknya Sa'ad bin Abi Rabi. Kemudian berikan juga kepada istrinya 1/8. Adapun kalau ada sisa, maka kamu ambil itu. Ma baqiya minha, kamu ambil. Apa yang tersisa darinya maka ambil. Dan ini disebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat 11 dan 12. Jadi Rasulullah SAW memutuskan apa? Berdasarkan aturan Allah. Bukan Rasulullah SAW yang putuskan. Apalagi kita jamaah sekalian. Maka janganlah membangun agama ini, amalan kita didasarkan karena manusia banyak melakukannya. Tapi bangunlah di atas dalil yang jelas, yang terang dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sudah dijelaskan jamaah sekalian. Tinggal kita mempelajari, memahaminya dan bersabar di atasnya. Insyaallah amalan kita perbaiki sedikit demi sedikit. Kalaupun ada yang keliru, alhamdulillah tentu atas kemampuan kita dan usaha kita yang maksimal, maka Allah akan memberikan amalan yang maksimal pula kepada kita sehingga Allah memasukkan kita menjadi orang-orang yang soleh sehingga kita bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berpesan, "Limisli hadzal yaum fa'iddu." Untuk hari yang seperti ini, itu hari kematian, maka persiapkanlah diri-diri kalian. Wa fil musnad min hadis Buraidah. Kemudian juga dalam Al-Musnad Imam Ahmad dari hadis Buraidah. Qala kharajna ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, di suatu hari, fanada salasa barat. Maka beliau memanggil 3 kali. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tadruna ma masali wa masalukum. Tahukah kamu perumpamaan saya dan kalian? Tahukah kamu perumpamaan saya dan kalian? Faqalu, maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Faqala, maka Rasulullah menjawab, Innama misli wa mislukum mislu qaumin khafu aduwan ya'tihim. Sesungguhnya perumpamaan saya dan kalian seperti perumpamaan sebuah kaum yang kaum itu takut terhadap musuhnya. Ya'tihim, yang akan mendatangi mereka. Wa ba'asu rajulan, maka kaum itu mengutus seorang laki-laki yatara'a lahum, yang mengawasinya. Mengawasi musuh-musuh dia. Fa absaral adu, kemudian dia melihat musuh tersebut, fa aqbala, lalu kemudian dia kembali liyunzirahum, untuk mengingatkan kaumnya bahwasanya ada musuh. Wa khasya ayyudrikahul adu,
Dan dia khawatir kalau musuh itu menangkapnya. Qabla ayyunzira qaumu, sebelum dia mengingatkan kaumnya. Fa ahwa bi thawbihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulurkan pakaiannya. Ayyuhan nas utitum. Ya. Lalu dia mengatakan, wahai sekalian manusia, utitum, musuh kalian telah datang. Ayyuhan nas utitum. Wahai sekalian manusia, musuh kalian telah datang. Salasa marrat. Sebanyak 3 kali. Ya, ini apa? Kematian. Ya, ini harus waspada menghadapi kematian tersebut. Ya, harus waspada menghadapi kematian tersebut. Kemudian dalam hadis selanjutnya, wa fi sahihi Muslim min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma askara haram. Setiap apa yang memabukkan itu haram. Ya, ini peringatan bagi painum balok. Peringatan bagi yang suka minum. Ya, bukan minum balok ya, minum perkara yang memabukkan. Kata Rasulullah dalam Sahih Muslim, kullu ma askara haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Wa inna 'ala Allahi 'azza wa jalla aqdan. Dan sesungguhnya atas Allah azza wa jalla ada sebuah akad. Ya, ada sebuah perjanjian. Liman syaribal muskira. Bagi orang yang minum perkara yang haram. Minuman haram. Apa perjanjiannya? Ayasqiyahu min tinatil khabal. Ya. Allah akan meminumkannya dari tinatil khabal. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma tinatul khabal?" Qala araku ahli nar. Keringatnya ahli neraka. Au usaratu ahli nar, atau perasannya penduduk ahli neraka. Nah, ini ancaman bagi siapa ya, kawan? Ya, untuk orang-orang yang minum khamar. Ya, untuk orang-orang yang minum khamar akan diminumkan keringatnya penduduk neraka. Ya. Ini minuman apa ini? Segar? Ya? Seperti ini yang kita minum? Ya, keringatnya penduduk ahli neraka jamaah sekalian. Itu ancaman bagi para peminum. Ya, ini secara umum ancaman bagi orang-orang yang melakukan dosa. Ya. Jangan berprasangka baik kepada Allah lalu kemudian terus-menerus melakukan dosa. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain, hadis terakhir yang kita bacakan di pertemuan kali ini. Wa fil Musnad aidan min hadis Abi Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawun. Dari Musnad Imam Ahmad juga dari hadis Abi Dzar. Abi Dzar mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, saya mengucapkan salawat, antum hendaknya bersalawat juga. Inni ara ma la tarawun. Saya melihat apa yang kalian tidak lihat. Wa asma'u ma la tasma'un. Saya mendengar apa yang kalian tidak dengar. At-tatis sama, langit itu merintih. Antum mendengar langit? Tidak kan? Antum tidak mendengar rintihan langit. Kita tidak mendengar rintihan langit, tapi Rasulullah SAW mendengar rintihan langit. Ya. Wa huqqalaha an ta'itta. Dan dia pantas untuk merintih. Ma fiha maudi'u arba'i asabi illa wa alaihi malakun sajid. Tidak ada di langit tempat yang 4 jari luasnya illa wa alaihi malakun sajid, kecuali ada seorang malaikat sujud di situ. Subhanallah. Banyaknya itu jumlahnya malaikat. Ya. Kata Rasulullah, tidak ada satu tempat di langit yang besarnya atau luasnya seperti 4 jari kecuali ada malaikat sujud di situ.
Lau ta'lamuna ma a'lam. Perhatikan jamaah sekalian ucapan ini, kata beliau. Sekiranya kalian tahu ma a'lamu, apa yang saya tahu, ladahiktum qalila, maka kamu pasti tertawa sedikit sekali. Kamu hanya tertawa sedikit sekali. Labaqaitum katsira, dan kamu menangis banyak. Ya, kamu banyak menangis. Sedikit tertawa. Apa kata Rasulullah, sekiranya kamu tahu apa yang saya tahu, maka kamu akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Iya, kalau sekarang kita apa? Lebih banyak tertawa, menangis sangat kurang. Ya. Kata Rasulullah, seharusnya kalau kamu tahu apa yang saya tahu, kamu sedikit tertawa, banyak menangisnya. Wa ma taladzaztum bin nisa'i 'alal furus. Lalu kemudian kamu tidak akan bernikmat-nikmat, bersenang-senang di atas ranjang dengan wanita. Kenapa? Ya kan itu tadi. Ya. Kengerian. Wala kharastum ila suudat, dan kalian benar-benar akan keluar as-suudat, yakni turuqat, ke jalan-jalan, taj'aruna ila Allah azza wa jalla. Kamu akan meminta tolong kepada Allah azza wa jalla. Qala Abu Dzar, maka Abu Dzar mendengar hadis ini mengatakan, wallahi lawadattu anni syajaratan tu'dat. Abu Dzar ketika mendengar hal ini, beliau mengatakan, demi Allah, saya berharap saya ini hanya sebuah pohon. Dia mengatakan, saya berharap bahwa saya ini hanya sebuah pohon. Tu'dadu, yang ditebang. Ya, tidak yang ditebang, yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya. Tidak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita jamaah sekalian, mudah-mudahan penyampaian ini, hadis-hadis yang beliau paparkan dan nanti beliau akan sampaikan, sengaja ya beliau sampaikan banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tujuannya untuk mengobati bagi orang-orang yang senantiasa masih terus-menerus di dalam dosa. Ya. Semuanya untuk mengobati orang-orang yang masih terus-menerus melakukan dosa dan terjerumus di dalamnya. Yang mereka bangun sangkaan bahwasanya Allah itu apa? Mengampuni dosa-dosa. Bahwasanya salat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa. Ya. Sehingga mereka terus-menerus dalam dosa-dosanya. Ya. Ini nasihat-nasihat beliau berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengobati semua itu. Dan tentunya bagi kita, ya kita mengambil manfaat darinya. Kita berusaha apa? Senantiasa memperbaiki diri kita, mengintrospeksi diri kita. Setiap kita melakukan dosa, teruslah merasa bersalah. Ketika kita terjatuh dalam dosa, jangan pernah merasa tidak bersalah. Ya, teruslah merasa bersalah bahwa apa yang kita lakukan ini adalah kesalahan, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah dosa, dan harus segera kita keluar dari dosa tersebut. Jangan membiarkan diri kita di dalam dosa tersebut. Karena khawatir ketika kita membiarkan diri kita dalam dosa dan meremehkan dosa tersebut, khawatir Allah Subhanahu wa taala menutup hati kita. Yang tadinya pintu hidayah sudah dibuka, perlahan pintu hidayah sudah dibuka, akhirnya pintu hidayah itu kembali tertutup. Nah, kalau sudah kembali pintu hidayah itu tertutup, waliyadzubillah. Itulah kengerian yang paling ngeri. Iya, karena tidak ada yang menggerakkan kita melakukan kebaikan kecuali hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang menjauhkan kita dari hidayah Allah kecuali dosa-dosa yang kita lakukan. Yang sampai dosa-dosa yang ini kita remehkan, kita biarkan sehingga pintu hidayah itu semakin lama semakin tertutup, akhirnya kita jauh dan sejauh-jauhnya, waliyadzubillah. Ya, maka setiap melakukan dosa, maka sadarlah bahwa ini adalah dosa, ini kesalahan, dan saya harus meninggalkannya. Kalau tidak hari ini kita tinggalkan, maka usahakan tidak tinggalkan hari berikutnya. Yang jelas, teruslah merasa berdosa ketika melakukan dosa, dan jangan pernah merasa tidak berdosa ketika melakukan dosa-dosa, sehingga lahir sikap-sikap yang meremehkan dosa-dosa tersebut.
Dosa apapun yang kita lakukan, maka kita menganggapnya itu adalah sebuah dosa, sehingga kita harus berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Sekira ini ya untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala. Masih kira ada satu kali pertemuan sebelum kita menghadapi hari raya di malam Senin insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi diri kami pribadi dan keluarga kami, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.